Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfa Munila. Saya dari jurusan Unida. Di sini saya akan menjelaskan buku yang telah saya rangkum ataupun yang telah saya resum yang berjudul Implikasi Landasan Hukum Independensi dan Posisi dalam Sistem Ketatanegaraan bagi Pencapaian Tujuan dan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, yang ditulis dan disusun oleh Profesor Dr. Nindyo Pramono SHLLM, di mana pada pembahasan ini membahas yaitu yang pertama adanya landasan dan status Bank Indonesia, di mana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia atau Undang-Undang BI. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen. Sebagai lembaga negara yang independen, pemerintah atau pihak-pihak lain dilarang melakukan ikut campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Sentral Indonesia. Bahkan ditegaskan di dalam Undang-Undang BI. BI wajib menolak atau meniadakan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak-pihak yang disebutkan tadi. Apabila terjadi pelanggaran, larangan campur tangan maupun terhadap kewajiban untuk menolak campur tangan diancam penjara minimal 2 tahun, maksimal 5 tahun, serta denda yang harus ditanggung yaitu sebesar 2 miliar, maksimal 5 miliar. Demikian terangkum dalam pasal 67 dan 68 Undang-Undang BI. Yang kedua, independensi BI. Sebagai lembaga negara yang independen, BI adalah badan hukum yang status badan hukumnya diperoleh melalui penetapan undang-undang. BI adalah badan hukum publik. Dengan kriteria cara pendiriannya dilakukan penguasa negara berlandaskan undang-undang. Pelaksanaan membuat peraturan sendiri yang mengikat masyarakat. Saat ini produk peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia atau yang disingkat dengan PBI. Adapun wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada BI yaitu wewenang mengelola kekayaan sendiri. Terlepas dari APBN, independensi BI memberikan kewenangan yang lebih besar kepada BI dengan harapan akan dapat lebih besar meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugasnya. Namun di sisi lain, independensi menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, BI tampaknya masih merupakan bagian dari eksekutif. Konsekuensinya, Bank Indonesia dituntut transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas kepada publik dalam menetapkan kebijakan serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah kemandirian BI. Sebagai lembaga negara yang independen, maka BI dituntut mempunyai kemandirian terutama dalam 4 hal, yaitu kemandirian institusi, kemandirian fungsi, kemandirian keuangan, dan kemandirian organisasi. Masing-masing kemandirian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemandirian institusi. Kemandirian institusi diartikan sebagai status BI secara institusi terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. BI diberikan kewenangan menetapkan kebijakan moneter secara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah. Demikian yang ditegaskan di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang BI. Kemandirian dalam hal menetapkan kebijakan moneter merupakan syarat kemandirian institusi, sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 8 huruf A Undang-Undang BI. BI berwenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank.
Kewenangan ini tidak dapat diintervensi pemerintah. Demikian ditentukan dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang BI. Kemudian ada kemandirian fungsi. Suatu bank sentral dapat dinilai mempunyai kemandirian fungsi bila ia mempunyai kebebasan dalam menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti penyesuaian tingkat suku bunga dan operasi pasar terbuka atau biasa disingkat dengan OPT, dan pemberian tingkat diskonto atau penguatan tentang kebijakan perkreditan. Di dalam konteks ini, kemandirian BI dapat diartikan sebagai kemandirian instrumen yang menggambarkan bahwa suatu bank sentral memiliki kebebasan memilih instrumen yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran moneter yang telah ditetapkan. Hasil dari pelaksanaan kewenangan ini, sekalipun dengan biaya besar, misalnya dalam pelaksanaan OPT, tidak tepat jika dinilai atau dievaluasi dengan tolak ukur output yang dicapainya. Bisa jadi tidak sebanding, namun itulah keputusan yang diambil oleh BI yang tidak boleh diintervensi. Bank sentral yang independen harus memiliki kebebasan untuk memutuskan kapan dan dalam hal apa saja bantuan kredit atau fasilitas kredit likuiditas dapat diberikan. Kemudian selanjutnya ada kemandirian keuangan, yaitu kemandirian keuangan mengacu kepada peran pemerintah dan DPR terhadap anggaran bank sentral, maka diperlukan adanya kemandirian keuangan pada BI. Mengapa demikian? Karena bila dalam masalah keuangan terdapat kontrol dari pemerintah, hal ini akan berarti bahwa BI tidak lagi bisa memainkan peran independensinya secara optimal. Dengan adanya kontrol pemerintah akan sangat rentan intervensi atau proses politik, khususnya berkaitan dengan kebijakan moneter. Secara teoritis mengacu pada definisi independen sebagai yang dikemukakan tadi, intervensi maupun pressure politik. Oleh sebab itu, maka pasal 60 Undang-Undang BI mengatakan anggaran BI ditetapkan oleh Dewan Gubernur, tidak perlu approval DPR, tapi perlu diinformasikan kepada DPR sebagai bentuk kontrol tidak langsung. Yang keempat ada kemandirian organisasi. Kemandirian organisasi diperlukan oleh BI karena sangat erat kaitannya dengan komposisi dari organ badan hukum BI dan sistem pengangkatan dan pemberhentian pegawai BI sebagai bank sentral. Pihak lain dilarang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas BI. Sebaliknya, BI wajib menolak dan mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak luar. Setiap pihak yang melakukan campur tangan dikenai sanksi yang ditegaskan demikian disimpulkan dalam pasal 67 CO pasal 9 Undang-Undang BI. Kemudian ada posisi dalam sistem ketatanegaraan. Status BI yang independen dan mandiri sebagaimana diuraikan di atas secara legal berdasarkan Undang-Undang BI dapat dipelajari bahwa posisi BI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terlihat tidak sejajar dengan DPR, Mahkamah Agung, BPK maupun Presiden sebagai lembaga tertinggi negara. Posisi BI juga tidak sejajar atau sederajat dengan departemen atau kementerian departemen, karena posisi BI berada di luar pemerintah atau kabinet. Secara legal, menurut pendekatan demikian yang tepat karena berdasarkan Undang-Undang BI tegas dikatakan dalam pasal 4 bahwa BI adalah lembaga negara yang independen. BI adalah lembaga negara bukan lembaga pemerintah. Pemerintah boleh menyusun kabinetnya
dan setiap saat boleh diganti atau berubah-ubah, dan oleh undang-undang perubahan seperti itu menjadi hak prerogatif presiden. Namun untuk posisi BI berdasarkan undang-undang tidak perlu harus ikut arus perubahan seperti dalam sistem kabinet atau pemerintahan. Selanjutnya ada tujuan dan tugas Bank Indonesia. Menurut pasal 7 Undang-Undang BI hanya mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Pencapaian dan pemeliharaan kestabilan nilai rupiah tercermin pada terhadap barang dan jasa sama dengan inflasi, terhadap mata uang negara lain sama dengan kurs. Menurut pasal 8 Undang-Undang BI, guna mencapai tujuan kestabilan nilai tukar rupiah, BI memiliki 3 tugas. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Tugas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Dalam rangka melaksanakan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, BI menetapkan sasaran inflasi dengan memperhatikan perkembangan dan prospek ekonomi makro, terutama perkembangan harga. Untuk mencapai sasaran laju inflasi, BI menetapkan sasaran besar moneter atau likuidasi perekonomian. Pengendalian moneter dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen, yaitu operasi pasar terbuka atau OPT, penerimaan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Dalam melaksanakan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, BI mempunyai fungsi sebagai lender of the last resort yang memungkinkan BI membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi bank. Selanjutnya ada ada tugas pengaturan dan penyelenggaraan sistem pembayaran. Dalam menjalankan tugas pengaturan dan penyelenggaraan sistem pembayaran, menurut pasal 15 Undang-Undang BI berwenang: pertama, melaksanakan dan memberikan persetujuan serta izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Kedua, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Yang ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Tugas pengaturan dan pengawasan bank. Menurut pasal 24 Undang-Undang BI berwenang menetapkan peraturan di bidang perbankan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan tertentu dari bank. Selanjutnya ada kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau Lembaga Penjamin Jasa Keuangan yang disingkat dengan LPJK. Jika berdasarkan pada amanat pasal 34 Undang-Undang BI, sebenarnya OJK atau LPJK tersebut diharapkan sudah terbentuk pada akhir tahun 2002. Hal tersebut berarti Undang-Undang OJK sudah harus lahir pada tahun 2002 tersebut. Namun, pada kenyataan sampai saat ini Undang-Undang OJK tersebut belum juga kunjung ada. Kemudian diharapkan akhir tahun 2010 Undang-Undang OJK diharapkan sudah bisa disetujui dan disahkan oleh DPR bersama-sama dengan pemerintah. Dengan hadirnya OJK, maka lembaga keuangan bank maupun bukan bank nantinya akan diawasi oleh OJK. Namun demikian, saat ini masih banyak kalangan yang mempertanyakan apakah kehadiran OJK tersebut benar-benar sudah merupakan kebutuhan untuk mengawasi dalam satu atap lembaga keuangan bank maupun non-bank, termasuk pasar modal dan asuransi. Saat ini justru banyak kalangan juga mengkhawatirkan kehadiran OJK tidak akan mampu mengambil alih fungsi pengawasan tersebut jika fakta euforia saat ini tidak mencerminkan kesiapan SDM yang memadai untuk melindungi kehadiran OJK tersebut. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Dengan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.